Ternyata udah masuk ya, teman-teman. Seperti yang kalian lihat, ini transaksi gua udah masuk di sini. Hasil pencairan gua sebanyak $6 atau sekitar 95 ribuan, dan setelah dipotong biaya admin 5%, jadi yang gua terima 93.690. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya, dan masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, setelah di video sebelumnya gue sempat ngebahas salah satu game penghasil uang yang bisa dibilang cukup legit ya, yang kebetulan lagi viral dibahas beberapa minggu terakhir ini, yaitu Treeships, yang dimana melalui game Treeships ini kita tuh bisa dapat bayaran cuma dengan nyusun-nyusun gambar aja dan nyocokin setiap 3 gambar dari setiap gambar yang udah disediain sama mereka. Dan yang asiknya lagi, untuk bisa dapetin uang dari game ini, kita tuh cukup hanya menyelesaikan setiap puzzle yang udah disediain di dalam gamenya tanpa harus capek-capek nontonin iklan kayak kebanyakan game-game penghasil uang pada umumnya. Dan gak cuma itu aja, yang gokilnya lagi, di sini kita nggak memerlukan yang namanya undang teman agar bisa melakukan withdraw dari sini. Cukup dengan mainin gamenya, selesaiin levelnya, maka kita akan langsung otomatis dapetin bayaran yang nantinya bisa langsung kita withdraw ke rekening pribadi kita. Nah, setelah di video part satunya tuh gue lebih fokus ngebahas gimana cara daftarnya dan juga gimana sih cara mainin si game Treeship ini. Nah, di video part kedua kali ini, gue akan fokus ngebahas cara withdrawnya sampai berhasil masuk ataupun landing ke rekening pribadi gue. Nah, maka dari itu, di sini kita akan langsung lihat aja bareng-bareng apakah si Treeship ini emang beneran ngebayar atau cuma gimmick doang. Karena banyak banget dari kalian yang komen di kolom komentar, wah ini game cuma gimmick doang bang, wah ini game kayaknya nggak akan bisa WD nih, game ini sulit banget dan kayaknya mustahil buat dapetin uang dari sini. Oke, jadi kita lihat aja sama-sama untuk pembuktiannya apakah si game ini beneran real ngebayar dan hasil withdraw gue beneran masuk apa enggak. Oke, simak terus video ini ya. Ya, ini kita langsung buka aja si game Treeship-nya ya teman-teman. Nah, ini gue langsung masuk ke akun Treeship gue. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu game Treeship ini apa dan cara mainnya gimana, itu kalian bisa lihat aja di tutorial sebelumnya atau di part satunya yang khusus ngebahas tentang Treeship ini melalui link yang ada di atas ini ya. Kalian tinggal klik aja link videonya yang ini. Nah, di part keduanya kali ini, seperti yang udah gue bilang sebelumnya, gue nggak akan nyontohin lagi cara maininnya atau cara kerja dari Treeship ini. Karena untuk cara main, daftar, dan juga cara kerjanya, itu gue udah pernah bahas semuanya di part satunya. Nah, di part keduanya kali ini gue akan ngebahas tentang updatean dari si Treeship ini dan juga cara withdraw pendapatan yang udah berhasil kita kumpulin dari hasil bermain game di sini. Dan sekaligus untuk membuktikan juga apakah si game Treeship ini beneran ngebayar atau enggak ya teman-teman. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sini ya, untuk tampilan Treeship kali ini agak sedikit berbeda dengan tampilan Treeship sebelumnya yang pernah gue bahas di part satunya. Yang dimana di sini seperti yang kalian lihat ya, untuk rewardnya sendiri itu di level 2 sekarang udah bukan $50 lagi ya teman-teman, tapi di sini $0,08. Nah, kenapa di sini rewardnya kok menurun sih bang? Nah, jadi kalau menurut pendapat gua pribadi ya, ini si Treeship menurunkan pendapatannya karena di sini tingkat kesulitannya juga nggak sesulit sebelumnya. Yang dimana kalau misalkan kita lihat ulasannya sendiri di Play Store ya, di situ kan kita bisa lihat banyak banget komentar, wah ini tuh game mustahil gitu, ini tuh game sulit banget gitu, dan ini tuh kayaknya nggak mungkin bisa ngerjain level 2. Banyak banget yang komen kayak gitu. Apalagi ada juga yang bilang ini tuh baru level 2 tapi udah susahnya bukan main. Ini tuh kayaknya mustahil deh. Banyak banget yang komplain kayak gitu. Dan akhirnya sekarang si Treeship kayaknya mengupdate si gamenya di sini sehingga untuk penyelesaian level 2 sekarang sedikit jauh lebih gampang jika dibandingkan dengan Treeship yang sebelumnya belum diupdate. Yang dimana tentunya itu juga akan otomatis membuat si rewardnya akan lebih kecil jika dibandingkan dengan sebelumnya yang ketika si tingkat kerumitannya tuh jauh lebih tinggi gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin yang sering komplain, wah ini kok sulit banget gitu, kok kayaknya mustahil, ya wajar aja sih menurut gua karena hadiahnya juga gede gitu, $50 atau setara dengan 750.000. Dan menurut gua ya itu tuh untuk ukuran orang Indonesia bukan nilai yang sedikit, itu tuh gede banget. Jadi kalau misalkan dikasih gampang tugasnya, secara logika ya mereka juga pasti nggak akan mau rugi gitu ngasih 750.000 dengan tugas yang gampang. Jadi logikanya makin sulit tingkat kerumitannya pasti rewardnya juga makin gede. Dan sebaliknya ketika si tingkat kerumitannya diturunin, maka di sini untuk rewardnya juga pasti lebih kecil ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ngarepin suatu game yang gampang tapi hadiahnya gede, itu tuh sulit ya teman-teman, dan bisa dibilang kayaknya nggak akan ada game yang gampang tapi hadiahnya gede. Jadi di mana-mana kalau yang namanya game gampang pasti rewardnya kecil gitu. Kalaupun pengen yang rewardnya gede pasti gamenya sulit gitu. Dari dulu sih kayaknya udah skemanya kayak gitu. Nah, kemudian habis itu selain dari update reward yang baru aja dilakukan sama si Treeship di sini juga mereka melakukan update level yang dimana sebelumnya kita tuh bisa naik level secara gratis semuanya. Nah, tapi di updatean yang terbaru ini ada yang sedikit berbeda ya teman-teman.
teman-teman, yang dimana di sini ketika kita udah beres nyelesain level 2 nih ya, dan udah dapat rewardnya sebesar 0,08, dan ketika kita mau lanjut ke level selanjutnya, di sini tuh ada yang sedikit tricky gitu, yang dimana di sini kita diharuskan untuk deposit apabila kita pengen menyelesaikan si level tersebut. Kayak misalkan ini ya, di level 3 dengan reward 0,13 dolar. Kalau misalkan kita pengen nyelesain si game ini atau pengen ikut join untuk bermain game di level 3 ini, kita harus melakukan deposit sebesar 10 dolar. Dan ini tuh agak sedikit nggak make sense menurut gue, yang dimana di sini apa hubungannya kita deposit untuk bermain game gitu. Karena ini kan kalau misalkan gue lihat sistemnya bukan kayak sistem betting atau sistem gambling kayak main judi gitu. Murni cuma mengandalkan dengan main game. Seperti kayak si aplikasi Triship sebelumnya yang belum diupdate, yang dimana bisa gratis, tinggal main aja, kalau lolos level 2 lanjut level 3, lolos level 3 lanjut level 4. Nah, di sini agak sedikit aneh ya. Kenapa di sini kita diharuskan untuk deposit gitu, sementara rewardnya juga kecil banget 0,13. Ini yang membuat gue agak sedikit bingung. Nah, kalau misalkan gue analisis ya dari cara main kayak gini, kita harus melakukan deposit agar bisa membuka level yang lebih gede. Ini tuh mirip-mirip kayak skema Ponzi ya teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen naik level dan berharap rewardnya bisa dapat lebih gede dengan cara deposit, lebih baik kalian berhati-hati, karena si game ini sendiri seperti yang udah pernah gue bilang sebelumnya, mereka tuh pendapatannya tuh cuma ngandelin dari jualan diamond doang yang ada di sini nih, jualan diamond yang ada di sini. Dan mereka juga nggak ada sponsorship dan nggak ada pendapatan dari iklan sama sekali. Jadi murni hanya mengandalkan pendapatan dari hasil deposit para playernya, yang dimana kalau misalkan skema-skema permainan kayak gini itu tuh hampir mirip kayak skema Ponzi, yang dimana kita nanti uang si member akan diputerin lagi untuk dijadikan reward. Nah, jadi saran dari gua buat kalian yang pengen dapetin reward ataupun pengen dapetin uang jajan dari sini, tetap main di mode gratisan aja, yaitu dengan mainin level 2 aja. Sekalipun kalau misalkan kalian lihat di sini ya, untuk level 2 ini rewardnya agak sedikit kecil, yaitu 0,08 dolar aja. Tapi kalau misalkan kita kumpulin rutin setiap hari juga cukup lumayan sih. Hitung-hitung kita nabung aja di game ini sambil ngisi waktu luang gitu. Oh ya, dan perlu kalian perhatikan juga untuk level 2 ini sendiri yang gratisan ini tuh hanya bisa kalian mainin aja satu kali dalam satu hari kalau misalkan kalian udah menang gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian udah menang di sini dan udah dapetin rewardnya, kalian itu biasanya akan di stop dan gak bisa mainin level 2 dulu selama 24 jam, dan baru bisa kalian mainin lagi keesokan harinya setelah 24 jam untuk kemudian dapetin 0,08 dolar lagi kalau misalkan kalian berhasil menyelesaikannya lagi gitu teman-teman. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa updatean dari si game Triship ini ya teman-teman. Yaitu yang pertama, di sini rewardnya udah bukan 50 dolar lagi, dan kemudian tingkat kesulitan gamenya juga udah diturunin. Kemudian updatean yang ketiga adalah di sini untuk naik ke level 3 dan seterusnya, di sini kita diharuskan deposit, yang dimana di situ menurut gua agak sedikit nggak masuk akal sih. Nah, kemudian di sini pertanyaan selanjutnya, banyak banget yang nanyain seputar cara pencairan atau cara withdrawnya. Nah, jadi di sini gua akan contohin cara withdrawnya, sekalian nyobain juga nge-withdraw dari hasil pendapatan gua dari bermain game ini. Apakah pendapatan gua yang berhasil gua kumpulin di sini emang beneran bisa di-withdraw apa enggak? Jadi seperti yang kalian lihat di sini ya teman-teman. Di sini gua udah berhasil ngumpulin kurang lebih 1,9 dolar dari hasil nyelesain yang level 2 aja terus. Jadi rutin gua mainin yang level 2, kemudian abis itu di sini udah kekumpul sampai 1,9 dolar. Dan di sini gua akan langsung coba aja untuk nge-withdraw si pendapatan 1,9 dolar ini, apakah emang beneran bisa atau enggak ya teman-teman. Jadi di sini gua langsung buka aja si dompet gua yang ada di sini. Kemudian abis itu di sini gua langsung klik aja tombol penarikan yang ada di sini. Kemudian abis itu di sini gua masukin jumlah penarikannya berapa yang mau gua cairin. Gua coba masukin 1,9. Kok nggak bisa 1,9 ya? 1,9. Nggak bisa juga, agak sedikit aneh. Di sini nggak bisa dikasih tanda koma ya, tanda titik, tanda koma juga nggak berlaku. Berarti di sini dari saldo gue yang 1,9 dolar, gue hanya bisa nyantumin 1 dolar aja, karena kalau gue masukin 19 dolar itu agak nggak mungkin ya, karena saldo gue juga nggak nyampe segitu. Gue klik OK aja, gue akan coba cairin 1 dolar. Di sini gue untuk metode pencairannya gue pilih dana. Coba gue ubah lagi kalau pakai dana. Di sini bisa nggak ya 1,9? Tetap nggak bisa. Oke lah, nggak apa-apa. Gue coba 1 dolar dulu. Kemudian abis itu di sini setelah kita pilih pencairannya atau metode pencairannya menggunakan dana, di sini untuk info penarikannya gue akan coba masukin nomor HP gue yang udah terkoneksi dengan akun dana gue. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya di sini gue tinggal masukin aja nama gue yang tertera di akun dana gue. Kemudian habis itu di sini gue klik OK, dan setelah itu di sini ada instruksi penarikannya. Jika Anda mengalami masalah selama proses penarikan, silakan hubungi layanan pelanggan online. Kemudian di sini ada keterangannya, pengajuan penarikan Anda akan dikreditkan ke akun Anda dalam 1 hari kerja. Terus di sini ada biaya penarikannya sebesar 5%. Berarti kalau misalkan gue narik 1 dolar atau 15.000 rupiah, potongannya tuh sekitar 17
750 kalau 5%-nya tuh. Oke, nggak masalah. Di sini gue langsung klik penarikan aja untuk mulai mencairkan pendapatan gue. Kita lihat apakah bisa apa enggak. Oke, di sini ada muncul konfirmasi info penarikan, jenis penarikan dana nominal $1. Kemudian di sini ada biaya penanganannya sebesar $0,05, jumlah yang diterima sebesar $0,95. Kemudian habis itu di sini gue langsung klik konfirmasi aja untuk mulai narik. Nah, cukup aneh ya, di sini untuk jenis penarikan ini tidak didukung katanya. Jadi di sini nggak bisa pakai dana. Oke, nggak apa-apa, ini gua close, coba kita ganti metodenya pakai yang lain, pakai OVO, cobain ya. Ini gua masukin nama OVO gua. Oke, kemudian habis itu gua masukin nomor HP gue yang terkoneksi dengan OVO. Kemudian habis itu di sini gua langsung klik penarikan aja. Oke, ini konfirmasinya gua menggunakan OVO. Kita cek apakah bisa apa enggak. Ini gua langsung klik konfirmasi aja. Loh, tetap nggak bisa juga ya. Jenis penarikan ini tidak didukung. Pakai dana nggak bisa, pakai OVO nggak bisa. Oke, sekarang kita coba pakai metode pencairan bank card. Pakai bank, coba ya. Ini gua akan coba masukkan nama akun penarikan. Kalau ini sampai nggak bisa juga, agak aneh sih menurut gua. Gua pilih bank BCA, terus gua masukin dulu nomor rekening gua. Oke, ini gue langsung klik penarikan. Oke, kemudian habis itu di sini gue langsung klik konfirmasi. Wah, ternyata di sini untuk nominal penarikan harus di kisaran 80.000 sampai 500.000. Berarti untuk minimal pencairannya di sini gue baru bisa melakukan penarikan kalau misalkan saldonya udah $6 ya, teman-teman. Jadi di sini ternyata dia nggak transparan ya. Kenapa nggak dikasih tahu aja batas minimal pencairannya dari awal gitu. Jadi gue di sini nggak perlu capek-capek gitu untuk nyontohin nge-withdrawnya. Oke, jadi di sini gue akan coba kumpulin dulu sampai minimal $6 ya untuk nyontoin ke kalian apakah ini bisa apa enggak dicairkan. Oke, ini gua klik konfirmasi dulu. 2000 years later. Ya, oke, kita lanjut lagi nge-withdrawnya. Di sini kebetulan si saldo gue udah kekumpul $6 ya, atau senilai 80.000. Dan di sini gue mau nyoba withdraw lagi. Apakah si aplikasi ini masih ada alasan lagi atau gimana nih? Dan di sini gue mau langsung nyoba aja si aplikasi game ini. Apakah masih banyak alasan lagi nggak buat ngeluarin pendapatan gue dari sini nih? Ini kita langsung ngeliat aja. Gue langsung coba narik. Oke, gue akan coba langsung ke BCA aja. Di sini gue langsung masukin aja $6 atau sekitar 80 ribuan ya. Di sini sih terteranya 93.000. Harusnya bisa. Kalau ini masih nggak bisa juga, agak sedikit aneh sih. Ini gue langsung klik penarikan aja. Ini dia seperti biasa ya, konfirmasi. Ini ada biaya penanganan sebesar $0,3 atau 5%. Dan di sini detailnya nama pemilik rekening, nomor rekening, dan juga banknya. Oke, ini gue langsung klik konfirmasi aja. Kita lihat apakah bisa atau enggak. Nah, oke, di sini sih ada keterangannya sedang ditarik ya teman-teman. Sebesar $6. Dan belum ada konfirmasi apa-apa sih, dan gue juga belum ada dapat pemberitahuan bahwa udah masuk atau enggak. Oke, jadi di sini gue akan coba back dulu karena sesuai dengan yang dia cantumin di sini ya, di kolom penarikan ini. Untuk proses penarikan di sini dia bilang pengajuan penarikan tuh Anda akan dikreditkan ke akun Anda dalam 1 hari kerja. Oke, karena di sini udah ada keterangannya 1 hari kerja, gue akan coba nunggu dulu apakah pendapatan gue yang tadi gue tarik sebesar $6 itu bakalan dikirim atau enggak. Jadi ini videonya gue akan coba pause lagi dan gue akan coba tunggu kurang lebih 1 hari atau dalam waktu 24 jam dan kita akan lihat sama-sama apakah si Triship ini beneran legit dan ngebayar atau enggak ya teman-teman. Jadi ini kita pause dulu, nanti kita akan lanjut lagi. Ya oke, setelah menunggu kurang lebih 3 atau 4 jaman gitu, ini gue mau sambil ngecek dulu akun Triship gue dan sekaligus gue mau ngecek juga hasil penarikan gue apakah udah berhasil landing apa enggak. Ini gue langsung coba cek historinya. Di sini sih udah ada keterangannya penarikan sukses. Jadi di sini gua nggak bisa ngelihat juga detailnya ya, karena di sini ini emang nggak bisa diklik. Nah oke, karena di sini emang si keterangannya udah sukses, ini gua mau langsung ngecek aja di BCA gua untuk ngelihat pembayarannya emang udah beneran masuk apa enggak. Karena di sini kan tadi gua pembayarannya atau penarikannya tuh pakai BCA. Oke, ini gua buka BCA gua dulu, coba gua cek mutasi rekening hari ini. Ini gua withdrawnya tanggal 8. Jadi gua cek mutasi per hari ini aja. Oke, gua masukin PIN dulu. Oke, setelah gua masukin PIN, gua klik oke. Nah, dan ternyata udah masuk ya, teman-teman. Seperti yang kalian lihat, ini transaksi gua udah masuk di sini. Hasil pencairan gua sebanyak $6 atau sekitar 95 ribuan, dan setelah dipotong biaya admin 5%, jadi yang gua terima 93.690. Transfer masuk dari 011 Tri Usaha Berkat
HP BI Fast. Jadi di sini seperti yang kalian lihat, untuk pembayarannya sendiri si Triship ini ternyata emang beneran real ngebayar ya teman-teman. Cuma mungkin untuk pencairan dengan menggunakan metode Dana ataupun OVO saat ini masih belum bisa di mereka. Jadi buat kalian yang pengen cairin ke rupiah, kalian bisa langsung cairin aja pakai rekening bank pribadi kalian kayak misalkan BCA, BRI, BNI dan lain-lain. Gitu ya teman-teman. Untuk metode kayak OVO ataupun Dana itu sepertinya memang belum bisa dan belum disupport sama mereka. Meskipun di sini kalau misalkan kita lihat ini pilihannya udah ada. Cuma untuk yang OVO dan Dana ini kayaknya mesti nunggu updatean selanjutnya sampai emang benar-benar bisa digunakan gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat untuk game Triship ini sendiri terbukti membayar, dan untuk pembayarannya sendiri dari ketika gua narik sampai masuk ke rekening pribadi gua ternyata itu nggak nyampe 1 hari. Untuk proses withdrawnya kurang lebih memakan waktu 4-5 jam aja, dia udah langsung landing ke rekening pribadi gua. Untuk plus minusnya sendiri si game Triship ini seperti yang gua sampaikan sebelumnya, kekurangannya sendiri adalah di sini kita diharuskan deposit apabila kita ingin naik level dan mendapatkan reward yang lebih gede. Tapi kelebihannya tentu aja di game ini kita bisa mainin secara gratis, walaupun di mode gratisan reward yang kita dapat itu hanya sebesar 0,08 dolar aja. Tapi menurut gue itu nggak masalah sih, karena dari sisi gamenya sendiri ini tuh cukup menarik dan mengasah otak buat kita yang hobi main puzzle. Jadi di sini sekalian iseng-iseng ngisi waktu luang di mode gratisan ini, kita juga bisa sekalian nabung untuk sekedar ngumpulin uang jajan kita sehari-hari. Itu ya teman-teman. Dan sekali lagi gue sampein buat kalian yang mungkin berpikiran pengen melakukan deposit di game ini, lebih baik kalian pikirkan lagi, karena kalau dilihat dari fundamental si game ini sendiri, pendapatan yang mereka dapat tuh murni dari hasil deposit dan juga jualan diamond. Gak ada sponsorship, gak ada iklan. Jadi agak meragukan kalau dia ini bisa bertahan cukup lama gitu, karena developernya bener-bener bergantung sama pendapatan dari setiap deposit para membernya. Jadi buat kalian yang mau melakukan deposit harap berhati-hati, karena kalau game yang kayak gini tuh nggak menjamin bisa bertahan cukup lama gitu. Tapi kalau buat kalian yang pengen main di mode gratisan, gua rasa ini cukup worth it sih, karena kalau misalkan ngelihat jangka waktunya mungkin 5-6 bulan game ini pasti masih bisa bertahan, asalkan kalian maininnya di mode gratisan aja. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Sekiannya tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara bermain game di game Triship versi Meijun Tarlando Sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!